Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat IKI Jakarta? Nah, pagi-pagi Kamis optimis ya Jakarta. Pagi-pagi ini saya mau menguji skripsi. Hari ini hubungan antara penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten 2019-2021. Ini menarik bagi saya. Ini diteliti oleh namanya Hani Nurlaini Fariha, mahasiswa menerbit zakat wakaf. Ada banyak temuan-temuan yang menarik bagi Sandra dan wah, ini menarik. Pokoknya kalau anak zakat wakaf menarik. Itu dari Sandra ya. Yuk kita ke ruang sidang. Nah, satu hal yang unik sebenarnya adalah kalau di Jakarta itu hampir semua ruang, saya bisa lihat ada menanti sambil menghafal Quran, murojaah. Jadi nikmat banget ya. Jadi itu bisa lihat itu Al-Quran semua dipegang-pegang. Al-Quran dan handphone tadi, tapi Al-Quran tetap di hati anak-anak ini, jadi dahsyat luar biasa. Jadi kalau orang tua itu bangga kalau anak-anaknya sambil duduk murojaah Al-Quran, karena syarat untuk bisa selesai S1 di Jakarta itu minimal 5 juz Al-Quran. Nah ini ruang ya, ini ruang ujian. Nah, Assalamualaikum. Wah, yang diuji sudah datang lebih duluan ya. Karena memang belum waktunya, karena jam 10 masih ada setengah jam. Tapi karena biasanya tetap di tuan. Nah, inilah ruang sidang skripsi Fakultas Syariah dari Universitas Jakarta. Nah, apa perasaannya ini Hani? Saya sudah baca sekilas, skripsi Anda bagus. Apa yang menarik meneliti ini? Itu karena ini Pak, ini merupakan salah satu provinsi yang termaju di Indonesia. Namun di provinsi tersebut ada ketimpangan antara wilayahnya. Misalkan ada di BSD itu kan itu perumahan elit, sedangkan di sana itu itu adalah daerah-daerah yang penduduk miskinnya banyak, sehingga dari situ saya tertarik juga untuk meneliti provinsi dan wah, belum ujian sudah diuji sama ujinya. Jadi, tapi ini memang menarik kan, jarang-jarang orang mau meneliti tentang satu provinsi ya. Jadi bagi saya ini adalah Banten ini merupakan provinsi yang terdekat dengan ibu kota Jakarta. Tapi menarik, ada banyak ketimpangan. Tangsel misalnya, kalau Tangerang Selatan ini kan yang berbatasan betul dengan Jakarta, dan itu merupakan kota jasa dan kota pendidikan, kota perdagangan dan berbagai macamnya. Jadi ini masya Allah luar biasa. Oke deh, anak-anak muda yang tidak ingin melihat suatu kota hanya dilihat bangunannya saja, tapi ingin melihat bagaimana dampak zakat dan wakaf. Doain Hani semangat, ini anak muda yang smart bagi saya di kelas, dan saran saya adalah lanjutkan ke S2 dan syukur S3 dan jadi pakar zakat. Tapi dari sisi kan ada namanya pembangunan, ekonomi pembangunan ya. Jadi ekonomi pembangunan itu bagaimana menganalisa filantropi Islam atau keuangan Islam ini berkaitan dengan pembangunan. Doain Hani sehat selalu, sukses. Meskipun nanti akan diuji, ya ujian itu ya hanya mempertahankan argumentasi kita dan sampai kita teliti ke lapangan. Dan ini jarang-jarang juga, ini melakukan dengan tidak diberi riset, tapi merupakan kuantitatif ya. Dan ini juga jarang-jarang dilakukan. Kesimpulannya apa sih? Apa kesimpulan dari? Jadi dari kesimpulan antara hubungan zakat, hubungan dana zakat, pengumpulan dana zakat serta penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten itu memang ada hubungannya, cuman belum erat dan belum signifikan. Tapi memang walaupun sedikit itu ada dampaknya. Maksudnya ada hubungannya terhadap penurunan kemiskinan di provinsi Banten. Artinya ada nggak dampak zakat terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Banten? Ya tentu kalau dikatakan dampak antara APBN dengan zakat tentu lulusan dampak APBN. Tapi zakat ini kan kalau dilaksanakan dengan baik terus menerus maka dia akan punya dampak signifikan. Apalagi kalau dibantu dengan wakaf dan lain-lain. Oke, thank you, makasih. Salam apa untuk semua orang.
salam zakat, salam wakaf, salam apa? Salam tekan-tekan takut. Saya juga bayang kalau mau ujian S1, S2, S3 itu dapat dipermudah akhirnya karena ada banyak penguji yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi alhamdulillah ya nikmati acara itu. Oh salam apa? Tapi kalau mau kuliah zakat wakaf di Jakarta, ini merupakan jurusan manajemen zakat. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum.